Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Minggu ini kita akan mempelajari uh, topik yang pertama di mata kuliah kita, pengantar ilmu politik. Ya. Di pertemuan ini, di minggu kedua ini, kita akan membahas topik mendasar tentang apa itu ilmu politik. Ketika kita ingin mempelajari suatu ilmu, kita harus dimulai dengan pertanyaan yang paling mendasar, yaitu apa ilmu itu? Nah, dalam konteks mata kuliah ini, yaitu pengantar ilmu politik, kita akan mulai mata kuliah kita dengan pertanyaan mendasar, yaitu apa itu ilmu politik? Ya, ada tiga hal yang akan kita bahas. Pertama, apa yang dipelajari oleh ilmu politik? Yang kedua, bagaimana ilmu politik membangun pengetahuannya, teori-teorinya, dan sebagainya. Dan yang terakhir, untuk apa mempelajari ilmu politik? Nah, ini beberapa pertanyaan mendasar yang akan kita bahas di pertemuan pertama mata kuliah kita pengantar ilmu politik. Saya akan berbagi layar supaya Anda bisa mengikuti uraian saya dengan baik ya. Baik, kita mulai ya. Di minggu kedua pengantar ilmu politik, judulnya adalah, topik yang kita bahas pada kesempatan ini adalah ilmu politik sebagai sains. Oke. Sebelum ke pertanyaan-pertanyaan utama dalam topik hari ini, saya ingin mulai dengan pertanyaan mendasar. Uh, Kalau kita berbicara tentang politik, sejak kapan politik itu muncul atau dibicarakan orang? Nah, sebenarnya politik itu bukan hal yang baru. Nah, mengapa? Karena sejak manusia itu ada, khususnya manusia modern itu ada, atau semenjak manusia modern membangun peradabannya, itu politik itu sudah ada dari dulu sampai sekarang. Jadi dengan kata lain, politik is all around us. Politik itu ada di sekeliling kita. Oleh karena itu Aristoteles, filosof terkenal dari Yunani, mengatakan ilmu politik adalah master science. Master science artinya adalah ilmu utama. Mengapa? Karena ilmu politik itu mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia. Nah, karena Aristoteles melihat bahwa dalam kehidupan manusia itu, khususnya dalam konteks di mana dia hidup yaitu Yunani kuno, maka politik itu berperan besar dalam kehidupan manusia, mempengaruhi kehidupan manusia, dan menguasai politik berarti menguasai dan memahami berbagai aspek kehidupan manusia. Nah, itulah makanya dia menyebutnya dengan master science, ilmu utama. Nah, pemikiran dengan demikian dari segi aspek, dari aspek pemikiran atau wacana atau pembicaraan atau secara praktis, politik itu sudah dimulai sejak sebelum Masehi, ya sejauh catatan modern bisa mencatatnya, catatan sejarah bisa mencatatnya misalnya, yaitu dimulai ketika kurang lebih 450 tahun sebelum Masehi, yaitu kurang lebih 450 tahun sebelum Nabi Isa lahir ya. Para tokoh-tokoh, pemikir-pemikir, dan politisi-politisi Yunani sudah membicarakan dan mempraktekkan politik politik dalam sebagai wacana, sebagai filsafat, dan juga sebagai praktek itu sudah dilakukan di sana ya. Apakah cuma di Yunani? Tidak, jawabannya. Maka pada saat yang sama dengan Yunani ketika itu, peradaban lain yaitu India juga sudah membicarakan dan mempraktekkan politik sejauh catatan sejarah menyatakan itu. Di India misalnya 500 sebelum Masehi. Apakah cuma di India? Tidak juga. Nah, peradaban lain yaitu di Cina juga hampir pada abad yang bersamaan juga sudah banyak berbicarakan tentang politik dan mempraktekannya dalam kehidupan masyarakat mereka. Kita mengenal misalnya tokoh besar Konfusius ya, Konfusius.
tokoh filosof dari Cina. Karena itulah mungkin Nabi kita mengapa menyuruh umat Islamnya untuk pergilah ke Cina untuk mencari ilmu. Karena memang ketika itu pada zaman Nabi khususnya, Cina sudah mengalami kemajuan peradaban. Ya, karena itu Nabi tidak mungkin meminta atau menyuruh umatnya, sahabatnya ketika itu, untuk pergi ke negara yang tidak berperadaban tinggi. Menunjukkan ketika itu Cina sudah punya peradaban tinggi ya. Sampai ke beritanya ke Nabi, ke Mekah khususnya ketika itu. Apakah di Indonesia sudah ada pembicaraan politik di masa lalu dan prakteknya? Jawabannya iya. Indonesia misalnya hampir sama dengan lain juga sudah melakukan politik sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, bagian dari pemikiran masyarakat. Sejauh catatan yang ada, misalnya kita dapatkan catatannya pada abad ke-13-15 yaitu semasa Kerajaan Majapahit di Jawa Timur yang dibuktikan dengan sebuah buku, sebuah karya tulis lama yang disebut dengan Kakawin Negara Kertagama yang ditulis oleh Prapanca yang dia persembahkan untuk Hayam Wuruk, raja di Majapahit. Nah, itu politik secara filosofis, politik secara pemikiran, secara wacana dan secara praktis sudah lama ada sejak manusia modern itu ada, bahkan sebelum pramodern juga. Nah, oke, sejauh catatan sejarah menunjukkan itu ada. Nah, tetapi politik sebagai sebuah disiplin ilmu tertentu, politik sebagai sebuah susunan pengetahuan yang terorganisir, sistematis itu baru ada di akhir abad 19. Nah, inilah kita akan membahas apa itu sebagai politik sebagai sebuah ilmu. Nah, disinilah dimulai misalnya pada akhir abad 19 itu di Paris dimulai 1870 dimulai ada kampus-kampus di sana mulai mengajarkan ilmu politik sebagai sains, sebagai ilmu. Nah, di London dengan London School of Economics juga di sana muncul kajian tentang politik. Nah, di Belanda tahun 1947 dan di Indonesia juga sama. Sejak awal-awal beberapa awal dari UGM dan dimulai di UGM dibahas di Fakultas Ilmu Sosial Politik kajian tentang politik, kemudian di UI ya juga tahun 60-an dan 70-an. Nah, bagaimana dengan di kampus-kampus Islam seperti kampus kita UIN? Nah, kajian tentang ilmu politik di kampus-kampus UIN relatif lebih baru, lebih belakangan ini. Kalau kita merujuk kepada kampus UIN yang pertama saja, yaitu UIN Jakarta, itu yang berdiri tahun 2001, kalau tidak salah, itu katakanlah beberapa tahun ke depan, berarti baru pada awal tahun 2000, kajian politik menjadi sebuah disiplin ilmu di kampus keagamaan Islam, kampus UIN misalnya. Nah, dalam konteks kampus kita, UIN Bandung, lebih mudah lagi. Nah, fakultas kita, FISIP itu baru berdiri tahun 2012 atau 2013. Nah, relatif lebih baru lagi ya, dan ilmu politik menjadi sebuah kajian ya mungkin secara formal dimulai pada tahun itu. Tapi mungkin di fakultas lain diajarkan, tapi tidak mungkin secara spesifik dalam sebuah fakultas atau jurusan. Nah, lebih mudah lagi secara kalau dalam konteks sebuah jurusan, ini baru tahun 2018 politik dijadikan sebagai sebuah jurusan khusus dengan adanya jurusan ilmu politik. Nah, ini semua menunjukkan bahwa perkembangan yang sangat maju, perkembangan yang baik dari ilmu politik, dari politik sebagai sebuah ilmu ya. Nah, oke. Dari sejak Yunani sampai kita dalam konteks kita sekarang dalam kampus kita ya. Nah, dengan demikian saya ingin katakan kepada Anda, kita dengan dimulai pertanyaan apa itu ilmu politik, apa itu politik? Maka jawabannya adalah ilmu politik adalah sains. Nah, sains itu saya artikan di sini adalah ilmu dalam bahasa Indonesia. Saya lebih suka menyatakannya menerjemah ilmu bukan ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena antara pengetahuan dan ilmu itu berbeda. Nah, dalam bahasa Inggris pengetahuan itu adalah knowledge. Apa itu knowledge? Adalah anything you know. Apapun yang Anda ketahui adalah knowledge atau pengetahuan. Tetapi tidak semua knowledge, tidak semua yang Anda tahu itu adalah science. Nah, ini masalahnya. Oke. Tidak semua yang Anda tahu itu adalah science. Apa itu science? Science itu adalah pengetahuan yang ilmiah. Kita lebih lengkap lagi, science adalah pengetahuan yang diorganisir, disusun secara sistematis berdasarkan fakta yang diperoleh dan dikumpulkan melalui metode-metode ilmiah.
Nah, ini sekali lagi, apa itu science? Sains adalah pengetahuan yang disusun secara sistematis berdasarkan fakta yang diperoleh melalui metode-metode ilmiah yang diakui. Nah, dengan demikian, sains adalah pengetahuan, tetapi tidak semua pengetahuan adalah sains. Maka dalam konteks ini saya lebih mengartikan sains adalah just ilmu saja, tanpa ada tambah pengetahuan. Oke, maka di sini saya ingin tegaskan kepada Anda, pertanyaan dimulai dengan pertanyaan awal, apa itu ilmu politik? Jawabannya adalah ilmu politik adalah sains. Mengapa? Karena ilmu politik adalah pengetahuan yang disusun secara sistematis, dibangun teori-teorinya, penemuan-temuannya, konsep-konsepnya oleh para ilmuwan politik berdasarkan fakta dan menggunakan metode-metode ilmiah sama seperti ilmu lainnya. Ya, seperti itu. Nah, kalau ilmu politik sebagai sains, maka pertanyaan berikutnya, uraian berikutnya supaya Anda lebih paham adalah kita mulai dengan soal definisi. Biasanya kan kalau memulai bahasan tentang suatu ilmu dimulai dengan definisi. Nah, apa sih definisi ilmu politik? Gitu kan? Sorry, ilmu politik itu. Nah, dalam perspektif ilmu politik, politik itu secara harfiah itu artinya adalah good life. Dalam bahasa Yunani endaimonia itu. Nah, dengan demikian, politik itu sebenarnya adalah cara untuk mencapai kehidupan yang baik. Nah, kelihatan betapa mulianya kan politik itu secara dasar, secara prinsipal adalah sebuah cara atau metode sistematika untuk memperoleh kehidupan yang baik. Nah, misalnya Peter Markle mengatakan politik adalah a noble quest for a good order and justice. Jadi politik itu adalah sebenarnya adalah pencarian yang setengah hormat untuk memperoleh tata sosial yang baik dan keadilan. Oke, seperti itu. Nah, oke. Itu pada dasarnya politik itu adalah positif ya dan sangat-sangat mulia. Tapi nanti kita akan lihat bahwa politik pada saat yang sama juga politik bagi dalam di tangan orang-orang tertentu itu bisa menjadi ada penting tidak baik dan berbahaya. Dan ketika politik digunakan untuk kepentingan pribadi, untuk memperoleh kekuasaan, kekejayaan dan kekayaan, maka Peter Markle pada saat itu bilang politik adalah pada sisi buruknya adalah a selfish grab for power, glory and riches. Adalah sebuah upaya sangat bersifat pribadi untuk memperoleh dan mengambil kekayaan, kekuasaan dan kekayaan untuk kepentingan pribadi. Nah, tapi ini sisi negatifnya. Nah, lebih lanjut lagi, banyak tokoh-tokoh ilmu politik yang mencoba untuk mendefinisikan politik itu apa, ya. Dan menariknya mereka banyak menyampaikan definisi yang berbeda. Nah, misalnya apa? Kita lihat misalnya Britannica Encyclopedia mengatakan yang disebut dengan ilmu politik adalah studi yang sistematis tentang governance. Governance adalah pemerintahan, bukan pemerintah. Kalau pemerintah itu governance. Jadi studi sistematik tentang governance, pemerintahan, pengelolaan pemerintahan by the application of empirical and generally scientific methods of analysis. Jadi yang disebut dengan political science atau ilmu politik adalah sebuah ilmu yang mengkaji secara sistematis tentang tata cara pemerintahan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Nah, di sini menegaskan kembali bahwa ilmu politik adalah sains. Saya kembali kepada definisi politik dalam pengertian ilmu politik ya. Misalnya tokoh lain, Roger Soltau, ini udah klasik banget ya. Menurut dia, political science is the study of the state. Nah, jadi yang disebut dengan ilmu politik adalah kajian tentang negara. Nah, ini kan. Jadi ilmu politik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang negara, its aim and purposes, tujuan-tujuannya dan target-targetnya. Nah, jadi di sini Solto fokus kepada ilmu politik, ilmu yang mempelajari tentang negara, state ya. Oke, nah tokoh lain Robinson misalnya memfokuskan yang disebut dengan ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang power, kekuasaan. Jadi power in society, ilmu yang mempelajari sistematis tentang kekuasaan dalam masyarakat. Its nature, basis, processes, scope, and result. Ciri-cirinya, dasar-dasarnya, prosesnya, dan hasil-hasilnya. Itu yang disebut dengan. Nah, di sini Robson fokus kepada adalah power.
Tokoh lain mendefinisikan ilmu politik sebagai ilmu yang mempelajari tentang collective decision making, yang mempelajari tentang bagaimana cara membuat keputusan kolektif, or the making of public policies for entire society. Jadi ilmu yang mempelajari bagaimana membuat keputusan-keputusan publik, kebijakan-kebijakan publik untuk kepentingan masyarakat banyak. Di sini tekanannya dari Mitchell adalah decision making, keputusan, pembuatan keputusan. Nah, tokoh lain mengartikan ilmu politik sebagai ilmu yang mempelajari tentang public policy. Nah, di sini tekanannya pada public policy, ilmu yang mempelajari tentang public policy, atau kebijakan publik. Laswell, nah ini tokoh besar dan juga di dalam ilmu sosiologi, dia mengatakan yang disebut dengan ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang distribution, tentang distribusi of value patterns in society, termasuk juga bagaimana kekuasaan didistribusikan dan dialihkan kepada pihak-pihak atau tertentu. Nah, oke, ini adalah beberapa definisi dari tokoh tentang apa itu ilmu politik. Nah, pertanyaannya mengapa para ilmuwan begitu beragam dalam mengartikan ilmu politik? Nah, kenapa mereka tidak sepakat dalam satu definisi? Nah, jawabannya adalah bahwa tentu saja para ilmuwan itu adalah uh, mereka memiliki cara pandang yang berbeda tentang memahami sesuatu. Ilmuwan politik masing-masing punya tekanan pada aspek mana yang disebut dengan politik. Ilmuwan A melihat yang di politik itu fokusnya kepada negara. Ilmuwan B melihatnya kepada power. Ilmuwan C kepada decision making. Ilmuwan C kepada policy. Dan lainnya kepada pembagian kekuasaan. Nah, ini tergantung kepada ilmuwannya itu melihat pada apa yang pada aspek mana yang dianggap sebagai kekuatan utama atau aspek utama dari politik. Nah, di sini pada saat yang sama juga kita bisa melihat uh, apa yang disebut dengan fokus-fokus kajian dalam ilmu politik. Oke, okay? Nah, nah, dari sini kita akan nyambung dengan pertanyaan besar dalam yaitu yang pertama, kalau begitu apa yang dipelajari oleh ilmu politik? What to study? Nah, ini adalah kalau dalam konteks filsafat ilmu, ini adalah pertanyaan yang ontologis ya. Nah, Anda mungkin di semester ini mulai belajar ilmu filsafat ilmu ya. Jadi pertanyaan pertama, apa yang dipelajari oleh ilmu politik? Nah, ini pertanyaan untuk ontologis. Nah, para ilmuwan politik memfokuskan kajian mereka pada 4 isu, pada 4 utama yang disebut dengan komponen atau aspek utama politik. Yang pertama, mereka mempelajari negara. Apa itu negara? Apa tujuannya? Apa targetnya oleh negara? Dalam bahasa disebut state. Nah, yang kedua, yang menjadi fokus kajian yang dikaji oleh ilmu politik adalah kekuasaan atau power. Itu bagaimana kekuasaan didapatkan, siapa yang mendapatkannya, lalu bagaimana dibagikan, didistribusikan. Ya. Kemudian hal ketiga yang mempelajari ilmu politik adalah pengambilan keputusan, decision making, yaitu bagaimana kekuasaan yang dipegang oleh seseorang itu atau kontrol itu digunakan untuk membuat keputusan untuk orang banyak atau sebaliknya untuk kepentingan pribadi. Nah, yang keempat yang menjadi objek kajian ilmu politik adalah kebijakan, policy. Nah, di sini ilmu politik mempelajari bagaimana kebijakan-kebijakan dibuat oleh yang memiliki kekuasaan dalam sebuah negara untuk kepentingan bersama, kebutuhan publik, public goods, public interest, dan sebagainya, atau untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Yang terakhir, yang dipelajari oleh ilmu politik adalah bagaimana kekuasaan itu didistribusikan, atau sumber-sumber daya itu didistribusikan dan dialokasikan kepada pihak-pihak tertentu yang ada di sebuah negara, atau sebaliknya hanya dipegang oleh kelompok tertentu saja. Jadi di sini ilmu politik mempelajari bagaimana distribusi dan alokasi baik itu kekuasaan, sumber daya dan sebagainya, baik itu sebagai manusia dan sumber daya alam. Nah, ini 5 hal utama yang menjadi fokus utama kajian ilmu politik. Inilah yang menjawab pertanyaan what to study dalam ilmu politik. Ya. Nah, pertanyaan kedua, ya, ini pertanyaan besar yang kedua, bagaimana ilmu politik membangun knowledge-nya, bagaimana ilmu politik membangun ilmunya, bagaimana membangun teori, konsep-konsep, temuan-temuan, dan sebagainya. Ini adalah pertanyaan yang kedua dalam filsafat yang berkaitan dengan epistemologis, cara memperoleh pengetahuan.
Nah, bagaimana ilmu politik memperoleh pengetahuannya, membangun teorinya, konsep-konsep temuan tersebut sehingga dianggap sebagai sains atau sebuah ilmu? Maka jawabannya adalah tadi ada dalam definisi yang disebutkan tadi, yaitu by the application of empirical and scientific methods of analysis. Dengan cara menerapkan dan menggunakan, mengimplementasikan metode-metode ilmiah yang diakui. Ya, itu. Jadi itu. Nah, pertanyaannya apa itu yang disebut dengan metode ilmiah atau scientific method? Nah, scientific method adalah procedures used to provide scientific explanation for question about the world. Jadi yang disebut dengan metode ilmiah adalah prosedur atau tata cara atau sebuah proses yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan secara ilmiah untuk yang memberikan jawaban-jawaban secara ilmiah untuk terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang apapun yang ada di dunia ini. Nah, ini yang disebut dengan scientific method. Jadi metode ilmiah tidak sembarangan, punya metodenya, punya caranya, yang dengan begitu sebuah ilmu disebut, sebuah knowledge disebut dengan ilmu. Nah, bagaimana untuk mengetahui bahwa sesuatu metode itu ilmiah atau bukan? Gampang. Anda hanya bisa minimal Anda mengenal 5 ciri atau karakteristik sebuah metode ilmiah atau bukan. Untuk di sebuah sesuatu disebut metode ilmiah, yang pertama punya karakter empirical observation. Artinya, knowledge-nya, caranya dibangun berdasarkan observasi yang empiris. Apa itu observasi? Itu pengamatan. Empiris itu apa? Berdasarkan panca indera, berdasarkan melihat, didengar, berdasarkan sesuatu yang nyata, bukan impian, bukan hayalan. Termasuk juga di sini bukan wahyu. Oke. Yang disebut dengan ilmiah itu mesti berbasis pada pengamatan yang empiris. Kalau berdasar kepada hayalan, kepada mimpi, itu bukan metode ilmiah. Yang kedua, sesuatu disebut metode ilmiah kalau itu replicable. Replicable artinya bisa direplikasi, bisa dicontoh oleh ilmuwan lainnya. Misalnya kalau seorang ilmuwan melakukan sebuah penelitian tentang A, seorang ilmuwan melakukan sebuah penelitian tentang A, maka ilmuwan lainnya harus bisa melakukan mereka ulang cara-cara yang digunakan oleh ilmuwan tadi untuk menguji topik A tadi, sehingga nanti menghasilkan penelitian itu ajig atau tidak hasilnya. Nah, waalaikumsalam. Ya, itu bisa didaur ulang, direplikasi, sehingga nanti untuk menguji apakah hasilnya itu ajig atau tidak. Nah, ini salah satu ciri bahwa suatu metode ilmiah atau tidak. Nah, yang ketiga, suatu ciri yang ketiga dari metode ilmiah itu adalah provisional results, artinya hasil yang sementara. Maksudnya begini, ilmuwan itu tidak boleh menganggap temuannya itu adalah final. Seorang ilmuwan yang baik harus menganggap bahwa temuannya itu kemungkinan ada salahnya, ada kekeliruannya, walaupun dia sudah melakukan prosedur yang benar ilmiah. Tapi di sini harus selalu membuka kemungkinan temuan-temuan itu oleh temuan dia itu akan dibuktikan keliru atau salah oleh ilmuwan lainnya. Karena yang namanya ilmu itu tidak ada yang final, tidak ada yang mencapai kebenaran mutlak. Dan seorang ilmuwan harus merasa rendah diri, rendah hati. Tidak boleh mengklaim ini penemuan saya yang paling hebat, yang paling benar, yang paling benar. Nggak boleh. Inilah yang dibuktikan oleh para ilmuwan Muslim. Kalau Anda baca kitab-kitab para ulama, itu selalu diakhiri dengan wallahu a'lam bishawab. Karena dia meyakini kebenaran itu hanya bukan milik dia, tapi milik Tuhan. Dia harus merasa rendah diri, rendah hati, untuk tidak mendaku apa yang dia tulis itu sebagai sesuatu yang paling benar. Ini juga berlaku pada metode ilmiah. Ya. Keempat, ciri keempat dari metode ilmiah adalah objective approach. Artinya menggunakan pendekatan yang objektif berdasarkan fakta. Berdasarkan fakta yang ada dalam realitas. Bukan berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan tuduhan, bukan berdasarkan prasangka, bukan berdasarkan mimpi, berdasarkan hayalan, tapi berdasarkan fakta. Jadi ilmu yang dibangun itu harus berdasarkan fakta. Yang terakhir, suatu metode disebut ilmiah kalau sistematik, artinya direncanakan, disusun secara hati-hati, sistematis. Ada prosedurnya, prosedur A, B, C, D.
A sampai Z seperti itu. Ya, ini adalah sistematik. Ya, ini adalah lima ciri dari metode ilmiah. Ya. Kemudian, nah tadi dua hal tuh. Sekarang hal ketiga yang mesti dibahas untuk mengetahui sebuah ilmu, termasuk ilmu politik, adalah pertanyaan ketiga yang penting juga. Kalau Anda mempelajari ilmu politik, pertanyaannya, untuk apa Anda mempelajarinya? What for? Nah, ini penting diajukan untuk mengetahui bahwa ilmu itu ada manfaatnya. Ya, salah satu ya salah satu isu penting dalam ilmu adalah buat apa, gitu kan? Ya, mesti ada manfaatnya. Gitu kan. Ini adalah pertanyaan aksiologis dalam filsafat ilmu. Pertanyaannya adalah apa manfaat mempelajari ilmu politik? Jawabannya banyak. Nih, coba yang pertama, kalau Anda mempelajari ilmu politik, manfaat yang Anda dapatkan adalah increases your fundamental knowledge how state works. Anda akan memperoleh pengetahuan bagaimana negara itu bekerja, bagaimana negara itu berfungsi. Dan itu penting mengetahui pengaruhnya bagi masyarakat. Nah, yang kedua, dengan mempelajari ilmu politik, Anda akan bisa punya knowledge, punya skill bagaimana membangun masyarakat yang baik. Sesuai dengan tujuan politik tadi itu. Politik sendiri kan tujuannya good life. Artinya good life dan bagaimana cara-cara memperoleh kehidupan yang baik. Tujuannya bagaimana dengan politik, ilmu yang Anda punya dengan ilmu politik, Anda bisa menciptakan masyarakat yang lebih baik. Terutama ini bagi para politisi dan orang-orang di pemerintahan. Kemudian selanjutnya, ilmu politik akan membuat Anda mengerti bagaimana bahwa pengaruh pemerintah itu mempengaruhi bisnis. Nah, bagian untuk menunjukkan bahwa negara itu punya banyak pengaruh dalam banyak aspek terhadap dalam bisnis. Kemudian Anda akan mengerti hubungan antara negara, lembaga-lembaga politik dan individu. Nah, ini Anda akan mengerti secara bagaimana hubungan antara lembaga-lembaga politik dengan individu Anda. Selanjutnya, Anda akan punya pemahaman yang sangat bagus tentang nilai-nilai keadilan dan etika. Juga kalau Anda ingin terlibat dalam bagaimana mengadvokasi masyarakat, kalau Anda memiliki ilmu politik, Anda akan punya knowledge, punya skill bagaimana mengadvokasi masyarakat, terutama kelompok-kelompok marginal misalnya, yang hak-haknya makin terabaikan, seperti perempuan dan kelompok minoritas keagamaan. Yang selanjutnya dengan ilmu politik Anda akan mengetahui you develop an awareness of current affairs. Anda akan mengetahui apa yang sedang terjadi dalam dunia ini. Anda tidak buta terhadap apa yang terjadi di sekitar Anda, baik di negara Anda atau secara dunia. Itu yang pentingnya ilmu politik ya. Oke, sekarang pertanyaannya, uh, kalau Anda punya pengetahuan, punya ilmu di ilmu politik, kira Anda bisa bekerja apa? Karir apa yang bisa Anda bangun, gitu kan? Nah, pertanyaannya adalah banyak sekali. Kalau Anda mengetahui ilmu politik, banyak karir yang bisa Anda tempuh untuk hidup Anda, sehingga ilmu Anda tidak sia-sia. Yang pertama, government jobs. Nah, dengan ilmu politik yang Anda punya, Anda bisa terbuka peluang bagi Anda untuk bekerja di bidang-bidang pemerintahan. Nah, ini saya kira sudah jelas di Departemen Dalam Negeri, Luar Negeri, dan sebagainya ya. Kemudian ilmu yang Anda punya itu bisa Anda bangun untuk membangun karir community advocacy and political entrepreneurs. Anda bisa menjadi pendukung atau advokat kehidupan masyarakat, terutama masyarakat supaya mereka sadar ke hak-hak politik mereka, kelompok-kelompok marginal secara ekonomi, kelompok-kelompok minoritas keagamaan dan sebagainya. Atau Anda bisa menjadi juga wira swastawan politik, menjadi politisi maksudnya ya. Kemudian karir berikutnya yang bisa Anda dapatkan adalah international organization, yaitu lembaga-lembaga internasional seperti World Bank, UNESCO, kemudian di PBB dan sebagainya. Anda bisa bekerja di hati mereka. Misalnya kalau Anda ahli Indonesia, Anda bisa menjadi konsultan kepada lembaga-lembaga internasional ini. Dan juga bukan cuma lembaga dunia, tapi juga kepada NGO atau LSM dunia ya, yang memerlukan pengetahuan tentang politik. Nah, misalnya kalau Anda spesifik, nanti politik itu dibatasi ahli politik di negara mana, misalnya Indonesia, Asia Tenggara, Asia negara lain. Ini penting diperlukan dalam dunia pemerintahan, lembaga-lembaga dunia, LSM, dan juga bisnis. Yang selanjutnya, Anda bisa membangun karir sebagai policy analis, menjadi pengamat politik. Ya, nah sering terjadi muncul di TV, ada diwawancarai, Anda menjadi konsultan politik, Anda bisa membangun konsultansi politik bagi partai-partai dan sebagainya. Itu sangat bagus untuk membangun kekayaan Anda. Ya.
Selanjutnya Anda bisa menjadi lobbyist, artinya orang melakukan lobby. Tapi ini orang yang melobi ke antara kepentingan bisnis dengan kepentingan pemerintah. Bagaimana misalnya dalam membangun sebuah undang-undang itu tidak menguntung, tidak merugikan kelompok Anda atau kelompok yang Anda advokasi. Nah, itu menjadi lobbyist. Ya. Kalau di Amerika terkenal kelompok-kelompok lobby Yahudi ya. Dan government liaison artinya penghubung pemerintah yang mungkin menghubungkan antara pemerintah dengan bisnis, dengan negara lain dan sebagainya dan sebagainya. Yang terakhir, Anda bisa berkarir di dunia pengajaran, menjadi guru ilmu politik atau menjadi dosen di dalam politik. Dan tadi saya kira selanjutnya juga Anda di bidang research, Anda bisa menjadi peneliti di bidang di bidang ilmu politik. Anda menjadi peneliti dalam bidang ilmu politik ya. Oke, baik itulah uraian-uraian saya mengenai pertemuan minggu ini, pertemuan fundamental pertama tentang ilmu politik, yaitu apa itu ilmu politik? Jawabannya adalah ilmu politik adalah sains, ilmu. Mengapa? Karena memang ilmu politik dibangun pada landasan ilmu, pada landasan metode ilmiah. Dan pengetahuannya dikumpulkan, diperoleh secara sistematis dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Ya, seperti itu. Oke. Jadi kalau ada yang bertanya apakah ilmu politik adalah sains, jawabannya yes. Karena apa? Karena dibangun berdasarkan secara sistematis, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh melalui metode-metode ilmiah. Saya kira itu. Uh, Mudah-mudahan Anda mengerti. Bila ada pertanyaan, nanti disampaikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampurasun.